guys, kembali lagi dengan saya Lian Ashwanawali. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah penelitian saya pada ujian tengah semester metode penelitian sosial. Saya mengambil judul penelitian perspektif komunikasi antar budaya terhadap mahasiswi pendatang di Universitas Sari Mutiara Medan atau sebagai mahasiswa pendatang yang berasal dari luar daerah Medan. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini karena interaksi terjadi ketika manusia mengalami kontak budaya dengan orang lain yang mempunyai latar budaya yang berbeda sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan baik psikis maupun fisik. Karena kontak tersebut, maka keadaan ini disebut gegar budaya atau culture shock. Adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi antar budaya pada mahasiswi angkatan 2020 di Universitas Sari Mutiara Medan, Indonesia. Tujuan melakukan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui gegar budaya yang dialami oleh mahasiswi pendatang atau mahasiswi asal daerah luar Medan di Universitas Sari Mutiara Medan, Indonesia. Kedua, untuk mengetahui cara mahasiswi pendatang saat menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Tiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswi pendatang saat menyesuaikan diri. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang dirasakan oleh mahasiswi pendatang setelah mengalami gegar budaya. Seperti yang kita ketahui, komunikasi berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin communication, yang artinya penyampaian pesan atau interaksi terhadap seseorang atau orang lain. Yang kedua, budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur. Komunikasi antar budaya lebih menekankan aspek utama yaitu hubungan antar pribadi di antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Jika kita berbicara tentang komunikasi antar pribadi, maka yang dimaksud adalah dua atau lebih orang yang terlibat dalam komunikasi verbal atau nonverbal secara langsung. Apabila kita menambahkan dimensi perbedaan kebudayaan ke dalamnya, maka kita bicara tentang komunikasi antar budaya. Istilah culture shock atau gegar budaya pertama kali diperkenalkan oleh antropologis yang bernama Obrecht. Menurutnya, culture shock atau gegar budaya didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul dari kehilangan semua lambing dan simbol yang familiar dalam hubungan sosial, termasuk di dalamnya 1001 cara kita dalam situasi keseharian. Misalnya bagaimana untuk memberi perintah, bagaimana membeli sesuatu, kapan dan di mana kita tidak perlu merespon. Kemudian dalam bahasa Indonesia, fenomena ini disebut sebagai gegar budaya. Pada penelitian saya ini saya menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Situasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Sari Mutiara angkatan 2020 yang berasal dari luar daerah Medan. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah beberapa mahasiswa yang berasal dari luar daerah Medan, misalnya Nias, Padang, dan Batak. Cara saya mengumpulkan data, saya melakukan secara tatap muka dengan mahasiswa atau mahasiswi yang dijadikan sebagai sampel tersebut untuk mengetahui berapa banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan komunikasi atau gegar budaya terhadap mahasiswa yang berada di daerah Medan. Bagaimana mereka mampu menyesuaikan diri, apa saja kesulitan yang mereka hadapi, dan perubahan apa yang mereka alami ke depannya.
Itu saja penjelasan makalah penelitian saya. Sampai di sini cukup, sekian, terima kasih.